Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya kurang memahami karakteristik anak. Saya juga masih melakukan pembelajaran yang sebagian besar berpusat pada guru. Saya beranggapan bahwa suasana kelas yang nyaman yaitu suasana kelas yang tertib, tenang, dan kondusif. Saya juga masih melakukan penilaian yang mengacu pada KKM yang sudah ditentukan. Kemudian saya juga beranggapan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Dalam modul 1.1, saya sudah mempelajari tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun. Artinya, kita sebagai pendidik mengarahkan siswa sesuai tahap perkembangannya. Yang kedua yaitu berpihak pada anak. Pembelajaran yang kita lakukan semuanya berorientasi pada anak dan pembelajaran berpusat pada anak. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang kita lakukan harus menyesuaikan kodrat anak, menyesuaikan dengan budaya yang berkembang di daerah tersebut, dan juga mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang keempat yaitu budi pekerti. Artinya, pendidikan itu melibatkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Dan yang kelima yaitu tukang kebun kehidupan, yang berarti dalam pendidikan kita tidak bisa merubah kodrat anak, tetapi kita mengembangkan potensi anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Sehingga kita perlu memahami karakteristik dari masing-masing anak tersebut agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai. Saya menyadari guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Mereka dapat belajar dengan tutor sebaya ataupun dari lingkungan. Saya juga menyadari bahwa penilaian tidak lagi mengacu pada KKM, tetapi mengacu pada peningkatan dari pencapaian sebelumnya setiap anak. Saya juga menyadari bahwa suasana kelas yang nyaman adalah suasana kelas yang memerdekakan anak untuk bereksplorasi. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa kita sebagai guru harus menjadi teladan bagi anak dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kita juga harus merancang pembelajaran yang inovatif yang berpusat pada siswa. Selain itu, kita harus memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan kita juga harus membuat kesepakatan kelas untuk mendisiplinkan anak sehingga tidak lagi menggunakan hukuman. Yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu merancang pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada anak sehingga anak lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Menerapkan konsep merdeka belajar, sehingga anak dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Menerapkan sistem AMOM, melakukan pembelajaran dengan menuntun bukan menuntut pada siswa, dan membuat kesepakatan kelas untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Demikian pemaparan saya. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.